Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk klik lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,08 triliun dolar atau naik sekitar 1,83%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 23.713, Ethereum 1.637, BNB 315, XRP 0,41, Cardano 0,39, Dogecoin 0,089, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 1,16 dolar. So, per hari ini sebenarnya kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau. Kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Dan top performernya merupakan Ethereum guys, dengan kenaikan 2,52% ke 1.637 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Untuk video hari ini, guys, sebenarnya saya lebih pengen berfokus ke data-data on-chain lagi gitu. Dan berita baik yang bisa kita lihat sampai hari ini adalah salah satunya Exchange Reserve masih menunjukkan penurunan yang konsisten. Artinya, jika teman-teman perhatikan, semenjak kita melihat kolapsnya FTX kemarin yang menyebabkan Bitcoin drop dari kurang lebih 21.000 hingga ke kurang lebih 15.000, itu menyebabkan banyak sekali orang kemudian merasa exchange itu sebenarnya tidak seaman yang mereka kira dan kemudian berlomba-lomba untuk menarik atau withdraw aset khususnya Bitcoin mereka keluar dari exchange dan disimpan ke cold wallet. Dan ini tercermin dari penurunan yang sangat signifikan terjadi di mana kita melihat ada penurunan exchange reserve dari 2,5 juta Bitcoin sampai akhirnya menyentuh ke 2,2 juta 991 ribu Bitcoin. Artinya terjadi kurang lebih penurunan 200 ribu Bitcoin dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Dan kita mungkin bisa expect akan terjadi kenaikan exchange reserve ketika kita melihat ada rally di sini guys. Oke. Artinya mungkin ada sebagian orang yang merasa perlu gitu ya untuk taking profit atau memang merasa udah cukup cuannya atau mungkin merasa oke, kemarin saya sempat sangkut mungkin di sekitaran area 19.000, 20.000 dan ini mungkin saatnya untuk keluar. Tetapi menariknya kalau teman-teman perhatikan walaupun kita mendapatkan rally dari kurang lebih 15.000 sampai sekarang kurang lebih di area 23.700-an, tidak ada sama sekali indikasi yang menunjukkan bahwa banyak orang kemudian kembali memasukkan Bitcoin-nya ke dalam exchange. Kenapa ini penting guys? Simpelnya begini, ketika banyak orang kemudian mendepositkan Bitcoin-nya ke dalam exchange, maka kita bisa asumsikan bahwa kemungkinan besar hal tersebut dia lakukan adalah untuk kemudian menjual Bitcoin yang dia punyai. Kalau misalnya tidak, ya apa alasannya mereka harus memasukkan lagi ke dalam exchange gitu? Lebih baik mereka hold di cold wallet. Maka ini juga sedikit banyak bisa menunjukkan gitu apa sebenarnya sentimen market sekarang. Dan secara overall sebenarnya kalau teman-teman perhatikan dari tahun 2020 hingga sekarang sebenarnya secara eksponensial kita selalu mengalami penurunan walaupun tentunya di pertengahan jalan akan ada koreksi yang terjadi di sini. Oke, tetapi secara overall kita sudah mengalami penurunan yang luar biasa signifikan guys. Terlebih lagi kalau kalian bandingkan dengan bulan Maret tahun 2020 sampai sekarang, maka kita bisa lihat ada penurunan kurang lebih 1 juta Bitcoin. Oke, dan apabila ini terus berlanjut trennya, alias secara eksponensial kita terus melihat exchange reserve itu terus berkurang, dan stok Bitcoin di exchange itu sudah mulai menipis, gitu ya, maka ketika nanti demand-nya sudah mulai start banyak lagi, lebih tinggi dari yang sekarang, karena sekarang jujur saja guys, kalau misalnya teman-teman perhatikan, itu retail itu belum benar-benar FOMO guys. Kebanyakan itu masih cenderung dalam a state fear, artinya masih takut bahwa ini hanya sebuah bull trap gitu. Belum banyak yang merasa kita sudah berada di bottom bear market, nah kita sudah start bull cycle yang baru. Masih banyak yang yakin bahwa ini hanya sebuah bull trap, dan masih yakin juga bahwa mereka akan mendapatkan harga yang lebih murah, mungkin 12.000, 10.000, dan seterusnya. Ya, saya tidak menutup kemungkinan hal tersebut terjadi gitu ya, tapi bagi saya resikonya terlalu besar gitu. Ini udah saya jelaskan juga di video mungkin berbulan-bulan yang lalu. Dimana kalau teman-teman terlalu greedy,
dan terlalu fanatik terhadap salah satu senario yang mungkin sebagian mengatakan, saya nggak akan beli kok sebelum nyentuh ke 10.000, ke 12.000, 8.000. Sebenarnya tidak ada yang salah gitu, tetapi saya cuma pastikan teman-teman jangan terlalu fanatik terhadap salah satu senario tersebut dan harus terus melakukan evaluasi gitu. Apabila kalian melihat memang kemungkinan Bitcoin tidak bisa lagi menyentuh ke area sana, apa yang harus kalian lakukan? Tidak mungkin dong kalian tunggu Bitcoin kembali ke all time high lagi baru kalian mengatakan, oke, berarti senario saya salah dan saya harus beli sekarang. Karena kalau misalnya kalian seperti itu, kalian udah ketinggalan banyak sekali gains yang bisa kalian dapatkan. Dan kalian beli di harga yang sudah termasuk lumayan tinggi. Karena kan kalian nunggu all time high lagi, baru kalian bisa katakan, oke, berarti kemarin itu sudah bottomnya gitu. Nah, jangan sampai itu yang terjadi ke kalian. Dan secara overall, kita melihat exchange reserve itu masih terus menurun. Itu harusnya merupakan indikasi yang positif. Artinya masih tidak banyak orang yang terlihat panik gitu untuk jualan sekarang. Karena mungkin kita sudah melihat ada rally yang lumayan kencang ke atas. Lalu pertanyaannya mungkin siapa yang membeli gitu kan? Siapa yang beli kok? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah para paus gitu. Nah, kita bisa cek ini dari data yang ada di sini. Jika teman-teman perhatikan di top 100 wallet atau para wallet terbesar Bitcoin di dunia, maka kita bisa melihat terjadi penambahan yang cukup signifikan di beberapa wallet. Yang pertama ada di nomor 14, di mana terjadi penambahan 6.000 Bitcoin dan terakhir transaksi itu di tanggal 27 Januari. Kita akan exclude yang exchange ya guys, jadi kita nggak hitung yang exchange, kita cuma pengen lihat yang selain exchange. Kemudian kalau kalian scroll lagi ke bawah, kalian akan temukan di sini plus 9.800 Bitcoin. Oke, dan ini transaksi terakhirnya 27 Januari. Kemudian juga ada yang plus 9, ini kita exclude saja karena ini adalah exchange. Kemudian yang di bawahnya lagi ada plus 19.000 Bitcoin. Dan ini terakhir transaksi 28 Januari. Di sini ada yang sedikit distribusi 3.700, kemudian ada yang plus 18.900 Bitcoin ini di tanggal 21 Januari. Di bawahnya lagi teman-teman juga bisa perhatikan ada 1.238 Bitcoin penambahannya, ada yang plus 13.000 Bitcoin, kemudian ada yang plus 9.000, plus 2.000, plus 12.000 dan seterusnya. Jadi secara overall kalau teman-teman perhatikan di sini di top 100 wallet dalam 1 bulan terakhir banyak sekali terjadi penambahan gitu. Alias cenderung top 100 wallet terbesar Bitcoin itu dalam state akumulasi. Walaupun ada 1-2 yang distribusi ya guys, tapi jumlahnya tidak signifikan. Ini minusnya cuma minus 300, minus 3.700. Jika kalian bandingkan dengan yang plus 19.000, plus 18.000, itu nggak ada apa-apanya gitu guys. Selain itu juga, jika teman-teman perhatikan lagi di wallet 101 sampai 500, sekali lagi kalian hanya bisa menemui yang melakukan akumulasi, tidak ada yang distribusi sama sekali. Cenderung dominannya hold dan ada beberapa yang akumulasi. Di sini plus 8.500, kemudian kalau misalnya teman-teman lihat lagi halaman berikutnya ini juga plus 7.600, plus 6.700, 6.300, 5.000 dan seterusnya. Sisanya itu hold. Jadi tidak ada yang terlihat melakukan distribusi besar-besaran. Yang ada itu mereka melakukan akumulasi. Jadi secara overall gitu ya, data yang ditunjukkan di sini masih cenderung mengarah ke arah positif gitu guys. Kita melihat top 100 wallet juga masih cenderung melakukan hold dan akumulasi. Jadi untuk sementara mereka terlihat tidak terlalu panik untuk melakukan jualan. Dan ini juga adalah sebuah hal yang baik sebenarnya guys. Kenapa? Karena biasanya para paus ini kan long term holder gitu ya. Kita belum melihat fase di mana para retail itu udah kembali masuk dan FOMO lagi. Dan saya bisa expect kalau misalnya Bitcoin nih kita asumsi bakalan nyampe ke angka 30.000 atau 35.000, mungkin dari sana kita baru akan start melihat para retail yang kemarin atau yang tahun lalu sudah kecuci semua, yang masuk hanya karena ngelihat teman-temannya semua juga cuan, kemungkinan akan kembali lagi. Karena pada saat itu, kemungkinan ketika Bitcoin sudah di sekitaran 35 atau 40.000, kalau kita nyampe ke sana ya, kita asumsi saja. Maka harusnya media-media massa mulai lagi akan menceritakan seputar profit yang dihasilkan dari kripto. Sebuah media massa kemungkinan akan kembali mencetak, wah Bitcoin naik 100%, Bitcoin naik 150%, Ethereum naik 200%, dan seterusnya. Nah, itu akan kembali memicu FOMO dan para retail akan kembali masuk. Itu akan terus juga mendorong harga Bitcoin terus naik, dan pada akhirnya kita kemungkinan bisa menembus ke all time high. Tapi itu dengan asumsi bahwa kita mampu break ke area yang lebih tinggi. Untuk sementara, kita belum melihat hal tersebut terjadi. Oke?
Dan kemudian berikutnya ini juga adalah sebuah fakta menarik gitu guys. Dan disampaikan oleh Ben. People say Bitcoin is not an inflation hedge. Naturally, you don't buy home insurance when you buy house is on fire. You buy it in case it burns. Bitcoin single-handedly outperforming S&P 64%, Dow 60%, Nasdaq 61%, Bitcoin 365% since the COVID crash in March 12, 2020. Jadi jika teman-teman melihat dari horizon yang panjang, yang kalau misalnya teman-teman zoom out gitu ya, selama nggak usah 1 dekade deh, 5 tahun terakhir gitu. Kalau teman-teman cuma perhatikan dari 2021 hingga sekarang, mungkin kalian merasa, aduh, Bitcoin rupanya merupakan aset terburuk yang bisa kita investasikan karena harganya turun terus kok. Saya tidak bisa menyalahkan juga orang-orang menyatakan hal tersebut, karena memang benar gitu ya, dari akhir 2021 sampai sekarang kita cenderung berada dalam bear market. Tapi jika teman-teman zoom out gitu ya, 5 tahun terakhir saja, dari tahun 2018 deh anggapan, atau 2017 sampai sekarang, aset mana yang outperforming Bitcoin? Nggak ada. Semuanya masih di bawah. S&P 500 sejak tahun 2020 bulan Maret tanggal 12 itu naik 64%. Dow Jones naik 60%, Nasdaq naik 61%, tapi Bitcoin naiknya 365%. Dengan harga dia yang masih di kurang lebih 20 ribuan, itu saja sudah outperform aset kelas lainnya. Apalagi kalau kita kemarin berada di all time high. Jadi kalau misalnya teman-teman zoom out, harusnya kalian bisa dapat perspektifnya bahwa oke, kita memang berada di bear market, tapi kita masih outperform aset-aset lainnya dalam 5 tahun terakhir. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk ke Bitcoin tujuannya memang untuk investasi, sekali lagi orientasinya harus jangka panjang. Bukan kalian berharap masuk hari ini lalu kalian berharap bulan depan saya harus kaya kok. Karena bulan depan saya harus nikah nih misalnya. Nah, jangan seperti itu. Kalau misalnya kalian punya orientasinya jangka panjang alias 4-5 tahun lagi dari sekarang, saya pribadi cukup yakin harusnya kalian akan bisa mendapatkan gains yang besar. Asalkan kalian bersabar dan konsisten gitu guys. Oke, jadi itu adalah beberapa hal yang pengen saya sampaikan untuk kalian hari ini. So, sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin guys. Dan saya pengen mulai dari 4 hour chart terlebih dahulu. Nah, Bitcoin sendiri, kalau teman-teman perhatikan, itu kembali mencoba untuk membuat high baru guys. Sempat break di atas, kemudian menyentuh kurang lebih di sekitaran 24.000 lah kita bulatkan gitu ya. Karena di sini udah 23.900-an, anggapnya 24.000 gitu ya. Tetapi jika teman-teman perhatikan di indikator RSI-nya, sebenarnya ada sesuatu yang cukup mengkhawatirkan gitu ya, di mana kita mendapatkan ada triple bearish divergence di sini, di mana kita ada membuat 3 higher high, percobaan higher high gitu ya. Tapi di indikatornya menunjukkan ada 3 lower high. Oke, jadi kita lagi-lagi mendapatkan bearish divergence tercipta di sini. Dan tentunya itu sekali lagi menunjukkan adanya indikasi bahwa bullish momentum itu tidak terlalu kuat di sini. Dan saya bisa expect gitu ya, dengan pergerakan yang juga cukup lambat di sini, jika teman-teman perhatikan, kita breakout dari area signifikan kemarin di sini. Ini harusnya menjadi area resistance loh guys, oke? Karena setiap kali kita menyentuh ke area tersebut, kita kemudian mendapatkan rejection dari sini. Tetapi kita memang sudah berhasil untuk breakout guys. Tetapi kalau teman-teman perhatikan, itu pergerakan naiknya tidak impulsif lagi. Tidak seimpulsif ketika kemarin kita mendapatkan breakout mungkin dari sini. Oke, dari sini kita breakout kemudian pergerakannya impulsif. Kita breakout dari sini, itu juga pergerakannya terlihat cukup impulsif. Tapi kali ini pergerakan kenaikannya tidak lagi seimpulsif beberapa kali sebelumnya. Jadi itu juga menjadi concern gitu guys. Dan dengan adanya beberapa hal tersebut, jika teman-teman yang memang hobi untuk high risk gitu ya, untuk setup high risk, karena kita memang mendapatkan ada beberapa indikasi bahwa bisa aja kita akan mendapatkan koreksi lebih dalam dari sini, maka saya mungkin bisa manfaatkan trendline di sini, guys. Jika, gitu ya, jika pada akhirnya kita akan mampu untuk nge-retest area di sini dan kemudian mendapatkan mungkin ada double top atau apapun di situ yang menunjukkan bahwa kemungkinan kita akan reverse dari sana, saya rasa di sini worth it bagi saya untuk mencoba short dari sini, guys. Karena kalau misalnya saya short dari arah sini, maka secara risk and reward di sini harusnya udah cukup memadai. Saya cukup memprotek diri saya di atas trend line-nya di sini, oke? Atau mungkin kalau misalnya ada pattern kemudian breakdown, saya cukup protect diri saya di atas high terakhirnya. Maka
RR-nya harusnya dari sini ke sini itu mungkin bisa 3:1. Jadi bagi saya itu worth it untuk diambil resikonya. Walaupun mungkin sebagian dari kalian akan komentar, tapi kan itu melawan tren kok. Ya memang benar gitu ya, tapi sekali lagi saya katakan ini hanya untuk orang-orang yang memang hobi high risk gitu. Kalau misalnya kalian tidak hobi high risk dan pengen menjadikan tren itu sebagai teman kalian, ya udah kalian berarti harus mencoba untuk mencari peluang long. Tapi bagi saya dengan ada beberapa indikasi yang tadi kita lihat gitu ya, saya rasa tidak terlalu bijak untuk sekarang kita kemudian masuk long gitu ya. Bagi saya seperti itu. Dua setup long yang akan saya cari kalau memang dikasih, antara pertama kita kemudian mendapatkan koreksi dalam dari sini, baru saya akan cari setup long, atau saya pengen mendapatkan ada koreksi yang lebih panjang terlebih dahulu, sekali lagi. Oke? Atau lebih dalam. Baru dari sana, saya mungkin akan mencoba lagi untuk mencari peluang untuk swing long. Saya sebenarnya tidak perlu gitu ya, untuk selalu mencari peluang untuk swing long lagi di market. Kenapa? Ya karena saya sudah akumulasi di spot sebenarnya guys. Oke, jadi tanpa saya harus long lagi dari sini, saya juga sebenarnya sudah cuan kalaupun ini tetap terus naik gitu. Jadi saya hanya mencoba untuk mencari setup yang probability kebenarannya paling tinggi, baru saya akan masuk lagi di swing longnya. Kalau memang tidak dikasih dan kita terus naik, ya saya juga nggak rugi guys. Kenapa? Saya udah akumulasi spot di bawah sini. Dan berarti dompet spot saya akan makin tebal gitu. Dan itu juga adalah bentuk untuk memanage resiko saya. Jadi saya nggak perlu ambil resiko terlalu tinggi untuk ngelong lagi dari sini. Kenapa? Karena udah saya punya barang dari bawah di sini. Oke, jadi saya rasa itu aja sih peluang yang bisa kalian manfaatkan ya guys. Kalau ternyata kita memang mampu untuk kemudian visit ke area upper trend line-nya di sini, ini mungkin bisa teman-teman consider untuk mencoba mencari peluang untuk short, khusus untuk teman-teman yang memang hobi high risk. Tapi sekali lagi, ketika kita menyentuh ke trend line tersebut, tidak serta-merta teman-teman langsung menekan short ya. Tetapi kita perlu adanya setup juga, katakanlah misalnya ada double top, ada head and shoulder katakanlah, ada triple top misalnya. Nah dari sana mungkin teman-teman baru boleh masuk gitu ya. Jadi itu pun harus berdasarkan kalkulasi gitu. Kalau misalnya tidak ya teman-teman jangan juga langsung masuk ketika kita menyentuh tren tersebut, karena bisa aja gitu ya, bisa aja kita tidak berhenti di sana dan kemudian akan jebol di atas. Jadi sekali lagi kita mencari setup tapi perlu konfirmasi juga guys. Kalau nggak dapat konfirmasinya ya jangan masuk. Oke? Dan untuk teman-teman yang kemarin sudah sempat copy trade, ya saya rasa harusnya sekarang sudah dalam keadaan floating profit ya. Selamat untuk teman-teman semua, walaupun belum saya close posisinya di BNB. Sebenarnya ini udah saya share juga di video beberapa hari yang lalu, di mana saya mendapatkan the setup di BNB untuk potensial dia breakout ke atas. Alasannya sesimpel karena di daily chart kita melihat ada potensial ascending triangle di sini, dan kita sudah breakout di atas area tersebut. Dan untuk teman-teman yang sekali lagi pengen melakukan copy trade, mungkin bisa nonton video saya kemarin di mana saya sudah buka copy trade di BitGet. Tapi disclaimer aja, sekali lagi tidak ada garansi bahwa kalian akan selalu cuan ketika copy trade dari saya. Cuma saya akan usahakan semaksimal saya. Kalau teman-teman tertarik memang untuk copy trade, pastikan kalian sudah ngerti caranya, settingan Anda ngerti, baru nanti kalian klik link yang sudah ada di kolom description box di bawah untuk terlebih dahulu mendaftar di BitGet dan kemudian kalian copy trade dari akun saya. So far, akunnya sudah ROI-nya kurang lebih mungkin 30-an% gitu ya, dalam kurang lebih seminggu. Jadi so far so good gitu ya. Tapi mungkin para followers yang baru-baru belum dapat ya, belum kebagian profitnya karena kan masih baru. Posisinya udah saya buka dari 1 minggu yang lalu kurang lebih. Jadi ya itu perlu saya jelaskan. Dan ya itu aja sih saya rasa guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.